Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang pendekatan data pasar atau market based approach dalam pengantar penilaian bisnis. Untuk bahan tayang hari ini dapat di-download di link berikut. Silakan buat teman-teman yang mau download bahan tayangnya. Nah, untuk pagi ini kita akan mencoba membahas metode dan proses penilaian dalam market based approach penilaian bisnis. Oke, untuk yang pertama kita akan bahas tentang metode penilaian. Dalam pendekatan data pasar di penilaian bisnis, ada 3 metode yang lazim atau sering digunakan oleh penilai dalam melakukan penilaian bisnis. Yang pertama adalah Guideline Publicly Traded Company Method atau pembanding perusahaan terbuka, di mana kita membandingkan objek yang kita nilai, baik saham maupun entitas bisnis perusahaan, dengan pembanding atau data pembanding adalah objek atau perusahaan yang sahamnya diperjualbelikan di pasar terbuka, atau kalau di Indonesia dikenal dengan IDX. Jadi semua saham perusahaan pembandingnya ini diperjualbelikan di pasar terbuka atau bursa saham, atau kita bisa mengenal dengan IDX. Nah, ini yang metode kedua yaitu pembanding perusahaan merger dan akuisisi atau Guideline Merger and Acquired Company Method. Nah, pembanding perusahaan merger akuisisi ini adalah metode yang digunakan untuk melakukan penilaian atas objek yang melakukan merger atau akuisisi. Jadi kalau hanya untuk transaksi jual beli biasa, maka atas metode ini ya sebaiknya dihindari untuk digunakan. Bisa atau tidak? Bisa digunakan, tapi nilainya bisa bias. Gitu. Kenapa? Karena kondisinya saat melakukan penilaian, perusahaan pembandingnya memang sedang disiapkan untuk melakukan merger dan akuisisi. Gitu, sehingga seluruh laporan keuangannya, seluruh kegiatan usahanya memang sudah disiapkan untuk merger dan akuisisi. Kenapa ini sebisa mungkin dihindari? Dalam penilaian bisnis, dalam dunia penilaian, dalam dunia finansial atau dunia ekonomi perusahaan, corporate finance, kita mengenal yang namanya windows dressing. Nah, ini yang harus hati-hati. Ketika perusahaan mau merger, mau akuisisi supaya terlihat bagus, maka laporan keuangannya dibuatlah window dressing, di mana asetnya seolah-olah meyakinkan bahwa perusahaan memiliki aset yang besar yang dapat memperoleh keuntungan yang besar. Nah, ini makanya yang harus hati-hati apabila teman-teman hanya untuk transaksi jual beli biasa, sebisa mungkin hindari metode perusahaan merger dan akuisisi. Gitu. Nah, metode yang ketiga adalah transaksi sebelumnya, di mana data pembandingnya adalah perusahaan sendiri yang dinilai, tapi atas tahun-tahun sebelumnya, di mana mungkin tahun sebelumnya perusahaan pernah melakukan jual beli saham atau jual beli entitas bisnisnya. Nah, ini maka menggunakan prior transaction method. Nah, ketiga metode ini diaplikasikan dengan ketentuan masing-masing. Ini yang harus dipahami oleh teman-teman ya. Jadi ada ketentuan-ketentuan tertentu menggunakan 3 metode ini. Yang pertama, ketentuan yang pertama, dalam metode Guideline Publicly Traded Company Method atau metode pembanding perusahaan terbuka, ketentuan yang pertama adalah data pembanding harus aktif di bursa. Oke, harus aktif di bursa. Harga pasar relevan dan ditransaksikan aktif selama 60 hari dari 90 hari bursa terakhir. Sebagai gambaran, misalnya kita melakukan penilaian objek penilaian per 1 Januari 2021. Maka kita harus mencari data pembanding baik yang sebanding maupun sejenis yang terdaftar di bursa paling tidak sejak 1 November 2020 sampai dengan tanggal penilaian. Artinya kalau dia aktif sejak 1 November sampai dengan tanggal penilaian,
maka dia sudah aktif 60 hari dari 90 hari bursa terakhir. Gitu. Jadi sudah aktif 60 hari dari 90 hari bursa terakhir. Ini adalah syarat minimum ya. Syarat minimum. Artinya, kalau dia aktif 90 hari dari 90 hari bursa, ya lebih bagus lagi. Artinya, pembandingnya memang benar-benar perusahaan yang aktif ditransaksikan di bursa. Ini gambarannya seperti itu. Nah, mungkin yang harus teman-teman pahami, kenapa ada syarat 60 hari? Karena kalau teman-teman perhatikan di pangsa pasar bursa saham, ketika teman-teman mungkin melihat ya ada satu perusahaan yang baru IPO, dia akan melonjak di hari berikutnya. Nilainya dia akan melonjak di hari berikutnya. Selama satu bulan sejak perusahaan IPO itu biasanya dia akan fluktuatif, gitu. Nah, nanti pasar akan mulai berturun volatilnya atau tingkat fluktuatifnya itu sejak bulan ketiga. Nah, ini gambarannya, filosofinya kenapa diambil 90 hari di bursa. Nah, ini ya 90 hari di bursa. Nah, mungkin sebagai gambaran juga buat teman-teman ya, bursa itu tidak buka gitu. 90 hari ini gambarannya ya benar-benar 90 hari aktif di bursa. Gitu. Kalau dalam satu bulan bursa cuma aktif 20 hari, ya artinya 20 hari lah dalam satu bulan itu dia aktif. Gitu. Bukan hari kalender, tapi hari aktif di bursa. Ini gambarannya seperti itu. Nah, ketentuan yang kedua, minimal 3 data pembanding. Minimal 3 data pembanding. Kenapa 3? Nah, ketika teman-teman menggunakan 3 data pembanding, di sini yang teman-teman harus pahami, pembandingnya sebarannya merata. Kenapa harus 3? Ada satu, mungkin kalau ini objek penilaian posisinya di sini, kita bisa menggunakan satu yang di atas posisinya dari objek penilaian sebanding, tapi dia lebih bagus. Satu yang di bawah objek penilaian sebanding tapi lebih jelek. Satu lagi yang setara dengan objek penilaian. Nah, ini yang disebut sebarannya merata dari 3 data pembanding. Jangan sampai 3 data pembandingnya pembanding objek penilaian di sini tapi pembandingnya 3-3-nya semua di atas atau 3-3-nya semuanya di bawah dari objek penilaian. Nah, ketika terjadi data yang seperti ini sebarannya tidak merata, maka nilai objek penilaian bisa tertarik ke data pembandingnya apabila teman-teman tidak melakukan penyesuaian dengan baik. Itu ya. Nah, ini gambarannya kenapa harus 3. Gitu, dan sebarannya harus merata sesuai dengan kriteria sebanding, sejenis, dan resiko usaha yang serupa. Nah, yang ketiga, arm length transaction. Kita harus memastikan bahwa transaksi yang terjadi di bursa ini transaksi yang sifatnya wajar. Kenapa harus seperti itu? Karena sudah sama-sama kita pahami bahwa bursa terkadang ada yang disebut saham gorengan. Hari ini sahamnya naik tinggi sekali, tiba-tiba besok anjlok. Nah, ini yang harus hati-hati. Artinya ketika kita sudah mengetahui bahwa ini fluktuatifnya terlalu tinggi dan ini kategori saham gorengan, tidak arm length transaction, ya sudah, jangan digunakan sebagai data pembanding. Oke. Nah, ketentuan yang keempat, nilai pasar wajar non pengendali. Ketika kita melakukan penilaian dengan metode ini, maka hasilnya nilainya bisa kita katakan sebagai nilai pasar. Kenapa? Karena dengan pembanding perusahaan terbuka, kita sudah memilih bahwa semuanya sudah arm length transaction. Kita anggap semua terjadi secara wajar. Kondisinya kondisi pasar. Maka hasil nilainya adalah nilai pasar atau nilai pasar wajar. Nah, bedanya apa nilai pasar dengan nilai pasar wajar? Nilai pasar ini ya pada satu poin tertentu, sementara nilai pasar wajar karena kondisinya pada kondisi yang wajar bisa jadi merupakan rentang. Selisih mungkin 10% di atasnya atau 10% di bawahnya. Nah, ini standar deviasinya yang kita gunakan, kita anggap sebagai masih dalam kondisi yang wajar. Nah, yang berikutnya sifatnya non pengendali. Apa maksudnya non pengendali? Semua jenis saham yang dijual di bursa biasanya adalah saham yang tidak punya kendali.
Oke, semua jenis saham yang dijual di bursa biasanya adalah semua jenis saham yang tidak punya kendali. Sementara untuk saham-saham kendali itu jarang sekali diperjualbelikan di bursa. Biasanya justru akan diperjualbelikan secara tertutup, baik antara pemegang saham maupun dengan investor. Itu makanya dari sisi guideline publicly traded company method atau metode pembanding perusahaan terbuka, indikasi nilai yang dihasilkan adalah nilai pasar wajar dengan sifat non pengendali. Ketika yang kita nilai adalah perusahaan yang punya kendali atau saham yang punya kendali, maka kita perlu mengaplikasikan premi for control. Ini terkait dengan pengendalian. Nah, inilah ketentuan untuk metode pembanding perusahaan terbuka. Sementara untuk metode berikutnya, yaitu guideline merger and acquired company method, sama nih, ada 4 ketentuan. Yang pertama, jelas dari metodenya merger dan akuisisi. Maka perusahaan pembandingnya adalah perusahaan-perusahaan yang pernah melakukan merger dan akuisisi. Boleh dari data IDX disortir lagi atas perusahaan-perusahaan yang pernah merger dan akuisisi, atau boleh menggunakan data dari KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, di mana datanya sama-sama dipublikasikan. Nah, ini tinggal teman-teman pilih nih, perusahaannya pernah melakukan merger dan akuisisi. Tahun berapa? Silahkan dicek di data yang diperoleh. Gitu. Nah, sama untuk ketentuan keduanya, minimal 3 data pembanding. Sama konsepnya ya. Kenapa 3 data pembanding? Supaya sebarannya merata, sehingga diperoleh nilainya nilai pasar atau nilai wajar. Nah, yang ketiga sama juga masih ketentuannya arm length transaction. Arm length transaction di sini kita harus melakukan cek ulang nih, benar-benar atas kondisi data pembandingnya benar-benar perusahaan yang bersifat wajar. Jadi mergernya bukan karena butuh dana, akuisisinya bukan karena butuh dana, tapi memang kondisinya wajar. Gitu. Jadi tidak karena keterbatasan tertentu atau bukan karena hubungan istimewa, kedua belah pihak antara penjual pembeli sudah diinformasikan dengan jelas, inilah dalam kondisi pasar wajar. Informasinya tidak ada yang tertutupi atau ditutup-tutupi. Nah, yang keempat ketentuannya, indikasi nilai yang dihasilkan dengan merger dan acquired company method ini adalah nilai pasar wajar atau nilai investasi. Kapan kondisi nilai pasar wajar? Kapan kondisi nilai investasi? Ketika dia arm length transaction, maka nilainya adalah nilai pasar wajar. Tapi ketika dia tidak arm length transaction, maka nilainya adalah nilai investasi. Itu bisa jadi perusahaan ini diperjualbelikan karena butuh dana. Maka nilai yang dihasilkan adalah nilai investasi, di mana nilai tersebut terjadi, merger tersebut terjadi, akuisisi tersebut terjadi dari sudut pandang investor. Berapa investor mau membayar atas investasi dari merger dan akuisisi tersebut. Nah, ini. Nah, sementara untuk indikasi nilainya adalah nilai yang punya kendali. Itu sifatnya adalah yang punya kendali. Kenapa kok yang punya kendali? Nah, filosofinya yang dapat memutuskan untuk melakukan merger atau akuisisi adalah hanya top management atau hanya pemegang saham yang memiliki kendali. Sementara pemegang saham yang nggak punya kendali, dia tidak bisa memutuskan bahwa perusahaan ini akan di-merger atau akan diakuisisi. Gitu. Jadi keputusan merger atau akuisisi hanya dapat diputuskan oleh mereka yang memegang saham yang sifatnya punya kendali. Nah, ini ketentuan dari Guideline Merger and Acquired Company Method. Oke. Nah, selanjutnya yaitu Prior Transaction Method. Sama nih, ada 4 ketentuan nih. Nah, ketentuan pertama, metode ini adalah alternatif terakhir apabila 2 metode yang sebelumnya tidak dapat dilaksanakan karena adanya keterbatasan data. Data pembanding di perusahaan terbuka nggak bisa ditemukan. Data merger akuisisi tidak bisa ditemukan. Ya baru gunakan prior transaction. Gitu. Menggunakan data transaksi sebelumnya. Baik itu transaksi jual beli saham yang pernah diperjualbelikan atau bisnisnya. Gitu. Ingat ya, ini adalah alternatif terakhir. Nah, yang kedua, penyesuaian.
perlu dilakukan penyesuaian atas waktu dan kondisi makroekonomi. Karena kondisi waktu dan makroekonomi saat terjadi transaksi sebelumnya, mungkin 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, kondisi ekonomi 10 tahun yang lalu berbeda dengan kondisi saat ini. Maka perlu penyesuaian waktu dan kondisi ekonomi. Gitu. Bisa jadi 10 tahun yang lalu dijual mungkin karena butuh dana. Gitu. Nah, tahun ini mungkin dijual karena untuk perluasan. Nah, ini beda dari sisi tujuan investor. Nah, ketentuan ketiga sama, arm length transaction, di mana transaksinya harus bersifat wajar. Nah, sementara ketentuan yang keempat, indikasi nilainya ya, nilainya mau sifatnya nilai pasar wajar atau nilai investasi tergantung dari kondisi arm length transaction-nya, seperti yang sebelumnya. Ketika dia arm length transaction, sudah pasti nilai pasar wajar. Tapi ketika tidak, dia transaksi karena butuh dana, karena kejepit, karena hutang, karena hubungan istimewa, dan seterusnya, maka nilainya adalah nilai investasi. Karena dari sudut pandang investor. Oke. Sementara sifatnya bisa saham pengendali atau saham non-kendali. Tergantung dari transaksi yang dulu dilakukan, transaksi yang punya kendali, atau yang tidak punya kendali. Saham yang dulu diperjualbelikan, saham yang punya kendali, atau saham yang tidak punya kendali. Itu tergantung dari jenis saham atau transaksi yang sebelumnya ya, punya kendali atau enggak. Kalau yang sebelumnya nggak punya kendali, berarti yang saat ini outputnya, indikasi nilainya sifatnya nggak punya kendali juga. Kalau sebelumnya punya kendali, ya saat ini outputnya adalah yang punya kendali juga. Gitu. Makanya untuk sifat ini tergantung dari transaksi sebelumnya apakah punya kendali atau tidak. Nah, inilah ketentuan dari masing-masing metode dalam pendekatan pasar di penilaian bisnis. Oke, yang berikutnya kita akan menjelaskan, akan kita bedah tentang langkah kerja pendekatan data pasar. Nah, di pendekatan data pasar, yang pertama kali dilakukan adalah memilih data pembanding. Oke, sesuai dengan video-video sebelumnya ya, untuk pemilihan data pembanding itu tergantung dari ketentuan dari metode yang digunakan tadi dan hasil analisis Porter-Favors, LCC, dan SWOT. Nah, untuk analisis Porter-Favors, LCC, dan SWOT, teman-teman bisa buka lagi video tentang analisis Porter-Favors, LCC, dan SWOT. Atau buka lagi materi tentang Porter-Favors, LCC, dan SWOT. Nah, dari ketentuan masing-masing metode dan hasil analisis, kita baru bisa milih data pembanding mana yang bisa kita kategorikan sebanding atau sejenis. Kalau sudah kita pilih berdasarkan ketentuan dan berdasarkan hasil analisis, baru nanti kita sesuaikan dari laporan keuangannya. Apakah laporan keuangan masing-masing perusahaan sudah dikeluarkan akun-akun non-recurring dan non-operatingnya? Sehingga kita memperoleh di mana kondisi laporan keuangan baik neraca, laba rugi maupun arus kas sudah mencerminkan hanya usahanya saja atau core bisnisnya saja. Karena untuk akun-akun non-recurring dan non-operating sudah kita keluarkan. Kalau itu sudah dilakukan, maka kita harus mencari rasio, variabel, atau multiple yang akan kita gunakan sebagai dasar membandingkan kinerja perusahaan. Nah, untuk multiple-nya apa saja? Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Akan kita jelaskan setelah ini. Yang berikutnya, setelah kita gunakan multiple tadi, kita harus cek, harus menghasilkan indikasi nilai. Bagaimana caranya? Kita rekonsiliasi. Kita cek apakah data pembanding 1 dengan data pembanding 2, data pembanding 3 sudah sesuai dengan kriteria pembanding. Sudah kita lakukan penyesuaian atau belum? Sudah kita samakan multiple-nya atau tidak? Kalau prosesnya sudah sesuai, nah baru nanti kita bobot per masing-masing data pembanding untuk menghasilkan satu indikasi nilai atas objek penilaian. Kalau udah dapat indikasi nilainya, baru nanti kita cek ulang nih, apakah butuh tambahan diskon atau premi. Diskon for control atau premi for control. Nah, ini ya, penambahan diskon dan premi. Oke.
Nah, kita lanjut ke multiple. Nah, inilah multiple biasa digunakan untuk melakukan penilaian di pendekatan pasar. Untuk equity ada price to earning ratio, net cash flow ratio, price per book value. Untuk enterprise ada market value market MVIC per sales atau market value invested capital per sales, MVIC per EBITDA, MVIC EBIT, dan MVIC per book value invested capital. Ini ya, nanti untuk pemanfaatannya dalam kertas kerja seperti apa akan dijelaskan di video selanjutnya tentang kertas kerja. Oke, nah yang terakhir ini untuk keunggulan dan kelemahan pendekatan ini, market based approach. Keunggulannya ini mencerminkan arm length transaction dari seorang willing buyer dan willing seller, karena ini transaksi yang ada di bursa, gitu ya. Terus yang kedua, relatif mudah dilakukan, karena tinggal membandingkan saja. Yang ketiga, cocok untuk penilaian minority interest atau penilaian yang tidak punya pengendali. Yang keempat, berkembang sejalan dengan perkembangnya pasar modal, sehingga kondisi ekonomi sudah diperhitungkan di sini sebagai keunggulan. Sementara kelemahannya, sulit mencari perusahaan yang benar-benar sejenis dan sebanding. Contoh misalnya, kita mau nilai Jarum. Kalau dikategorikan 3 data pembanding, yang sebanding apa? Bisa jadi mungkin pembanding Jarum yang kita bisa kategorikan sebanding misalnya adalah Sampurna, tapi belum tentu sebanding juga. Dari sisi penjualan belum tentu sebanding. Nah, yang terakhir kelemahannya, kadang-kadang harga saham ini dipengaruhi oleh faktor emosi atau yang biasa yang tadi saya jelaskan, bisa jadi ada di sini adalah fluktuatifnya terlalu tinggi karena saham gorengan. Nah, inilah keunggulan dan kelemahan dari market based approach. Nah, untuk semua materi yang saya berikan dalam pendekatan pasar, referensinya ada 5 ini, KPSPI, International Valuation Standard, Valuing Business, Corporate Finance Institute, dan SE54. Nah, mungkin itu aja untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan, tanggapan, atau bahan diskusi, silakan dimasukkan di kolom komentar. Kita akan bahas bersama. Bisa jadi nanti kita diskusi, mungkin kalau perlu kita menggunakan Zoom, kita online langsung. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Terima kasih. Silakan tinggalkan pesan, mungkin pertanyaan, bahan diskusi di kolom komentar. Oke, terima kasih teman-teman. Itu untuk pembahasan teori market based approach. Kita akan lanjutkan nanti dengan video berikutnya tentang praktek dan kertas kerja. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.